Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi berjumpa dengan saya di Miar Studio. Di video kali ini saya akan mencoba menjelaskan keunggulan SketchUp dan cara menggunakannya. Video ini saya dedikasikan untuk teman-teman yang baru saja ingin memulai menggunakan SketchUp atau bagi para pemula ya. Dan bagi teman-teman yang ingin memperdalam menggunakan aplikasi ini. Nah, untuk teman-teman juga yang ingin membuat desain rumah sendiri juga, saya jamin setelah menonton video ini teman-teman akan bisa membuat rumah sendiri setelah mengikuti video ini. Saya sendiri teman-teman memilih aplikasi ini karena penggunaannya yang sangat mudah dan praktis ya. Selain itu aplikasi ini juga sangat membantu mengefisiensikan waktu kerja saya. Kenapa saya katakan lebih efisien? Karena dengan aplikasi SketchUp ini saya bisa mengintegrasikan antara gambar 3 dimensi ini yang saya buat dengan gambar kerjanya, dengan gambar kerja sekaligus ya. Nah, jadi ini lebih akan lebih mempercepat kerja kita ya. Jadi ketika kita membuat desain 3 dimensinya di SketchUp ini, kita juga langsung bisa membuat gambar kerjanya sekaligus. Nah, di samping itu juga teman-teman, kita juga bisa membuat RAB-nya dari aplikasi SketchUp ini. Nah, ini sangat memudahkan kita ya dalam menggunakan aplikasi ini. Saya contohkan ini untuk menghitung volume dinding ini. Sangat mudah sekali. Ini saya contohkan teman-teman. Ini kalau kita ingin mengetahui volume dinding teras ini, kita bisa mengetahui dari sini. Nah, ini ya, ini luasannya sekitar 27,8. Nah teman-teman, untuk teman-teman yang penasaran bagaimana caranya saya bisa mengintegrasikan semuanya ini tadi, 3 dimensi ini, kemudian ke RAB-nya, begitu juga dengan gambar kerjanya sekaligus itu ya. Mari kita ikuti video saya ini sampai selesai. Nah, saya akan membuat video ini ke beberapa pertemuan ke depan ya. Nah, mudah-mudahan teman-teman bisa mengikuti dengan baik. Saya berharap teman-teman tidak men-skip video yang saya buat ini supaya teman-teman lebih paham. Kemudian saya ingatkan kepada teman-teman yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu YouTube channelnya. Yang belum like silahkan di like dulu, dan silahkan bagikan video ini kepada teman-teman yang lain supaya dapat bermanfaat video ini kepada teman-teman yang lain. Oke teman-teman, kita tutup dulu layar ininya ya, SketchUp-nya. Kita mulai dari awal bagaimana cara kita memulai menggunakan SketchUp ini. Nah, saya akan mencoba membuat video ini dalam beberapa kali pertemuan ke depan. Saya mulai dari pertemuan pertama ini akan memperkenalkan tampilan daripada SketchUp ini. Nah, saya sarankan untuk teman-teman yang belum mendownload ya, atau belum menginstal aplikasi SketchUp ini, silahkan teman-teman bisa download dan install. Silahkan bisa disesuaikan dengan kemampuan PC-nya. Kalau saya di sini menggunakan SketchUp 2019 ya. Nah, untuk link download bisa nanti saya lampirkan di deskripsi ya. Nah, kalau sudah kita download aplikasinya, silahkan teman-teman buka aplikasi SketchUp ini. Untuk membukanya teman-teman bisa klik 2 kali ya di gambar SketchUp-nya. Nah, ketika teman-teman membuka aplikasi ini, teman-teman akan dihadapkan dengan
jendela awal ya. Jadi akan dihadapkan dengan jendela awal. Nah, di jendela awal ini merupakan tampilan bidang kerja atau template ya. Nah, kita bisa memilih template ini sesuai dengan keinginan kita ya. Bisa memilih, ini ada pilihan simple, ini ada satuan dimensinya dalam bentuk meter gitu ya, ada dalam bentuk inci, atau yang tampilan arsitektural ya, ada juga ukuran dimensi yang inci, ada milimeter, ada sentimeter. Nah, untuk memulai mungkin kita pilih salah satu. Saya gunakan yang simple dan dalam dimensi meter ya teman-teman. Oke, jadi ketika teman-teman membuka jendela awal ini, tampilan awal layar SketchUp kita ini akan seperti ini gitu ya. Nah, ini sudah saya setting ya untuk tampilan ikonnya yang perlu. Nah, saya jelaskan dulu, di sini ada taskbar ya. Kemudian di sini ada icon toolbar, icon toolbar standar ya. Ini untuk editing. Nah, kemudian teman-teman bisa melihat di sini ada sumbu. Ada sumbu yang tegak ke atas vertikal ini, kalau saya namakan sumbu Z ya, terserah. Intinya di sini ada sumbu X, Y, dan Z itu. Nah, kemudian di sini ada kotak ukuran atau kotak dimensi. Nah, kita bisa, saya contohkan ini line ya. Nah, ini ketika kita tarik ini, dimensinya maka akan berjalan, akan berubah gitu. Kotak dimensi. Kemudian di sini teman-teman bisa melihat juga, setiap teman-teman melihat diarahkan kursornya kepada tools yang ini ya, maka akan terlihat di sini apa nama toolsnya dan apa kegunaannya ya. Nah, kemudian di sini ada stacking Windows. Stacking Windows di sini ini banyak sekali manfaatnya teman-teman. Ini untuk melihat material kita gitu, material warna, kemudian ada aspal, ada juga bata nanti ya yang mau kita pakai, ada roof ya. Ini mana roof? Ini roof ya. Nih. Dan masih banyak, ini ada kayu ya, ada yang lain juga gitu. Kemudian di sini juga ada tampilan layar yang kita buat gitu. Kita bisa membuat layar dari objek yang mau kita buat ini gitu ya, yang akan kita buat. Baik teman-teman sekalian, untuk langkah awal ini saya akan mencoba menyampaikan bagaimana caranya kita menampilkan icon-icon ini, menampilkan tools yang perlu. Saya rasa ini yang tools yang sangat perlu ya, tools yang sangat perlu untuk kita tampilkan di layar utama dari SketchUp kita. Untuk menampilkan ini, teman-teman bisa klik kanan di sini ya, klik kanan di sini. Nah, ini teman-teman bisa memilih ya. Saya sarankan teman-teman untuk bisa mengikuti, untuk di awal ini teman-teman bisa mengikuti tools yang saya pilih di sini. Ini tools bar. Jadi bisa teman-teman pilih ini yang rasanya perlu ya. Ini kalau Lumion ini kayak rasanya saya belum ya. Ini kita tutup ya. Nah, ini bisa, ini ada large toolset. Nah, ini teman-teman bisa pilih ini dulu. Kalau kita hilangkan ini bisa hilang. Nah, ini. Tapi kita memerlukan ini ya. Karena ini yang lengkap ya. Ini yang paling utama. Kemudian ada section ya. Ini
section, ini section. Kita perlu ada shadow, bayangan ya, ada style nih, kemudian ada view ini view. Baik teman-teman, setelah teman-teman memilih itu, maka kita baru bisa untuk mulai bekerja ya, untuk menggunakan membuat objek ya di SketchUp ini. Baik teman-teman sekalian, sebelumnya saya sarankan kepada teman-teman yang ingin memulai membuat objek, saya sarankan teman-teman bisa menggunakan mouse ya. Mouse yang memiliki 3 tombol, ada tombol kiri, kanan, dan tengah ya. Nah, ini tujuannya adalah untuk memudahkan teman-teman membuat objeknya ya. Nah, ini masing-masing tombol ini memiliki fungsi yang berbeda teman-teman. Kalau seandainya ini saya mencoba membuat satu objek, saya contohkan satu objek ini ya. Nah, saya contohkan satu objek dengan dimensi berapa ini. Kita bisa lihat dimensinya sini. Ini saya sembarang aja ya, jadi 2,06 dikali 2,66 ya. Nah, anggaplah seperti itu. Jadi ketika menggunakan mouse, maka akan mudah teman-teman mengoperasikan ya. Nah, ketika saya menggunakan ini tadi, ini saya menggunakan mouse dengan tombol di sebelah kanan ya. Sebelah kiri maksud saya. Kemudian teman-teman bisa melihat ketika kita klik di sini di tombol mouse kanan, maka akan keluar pilihan-pilihan ini. Kemudian kalau keuntungan menggunakan mouse 3 tombol ini, teman-teman bisa memudahkan untuk menggerakkan orbit nih ya. Orbit, kemudian men-scroll ya, zoom, memperkecil, memperbesar, memperkecil objek ya, untuk melihatnya. Baik, mungkin ini dulu untuk tampilan. Setelah ini nanti teman-teman akan saya coba menjelaskan satu persatu daripada fungsi tools ini, sekaligus kita mempraktekkan. Baik teman-teman, untuk video ini saya sudahi. Saya terlupa sebelumnya teman-teman, setelah memilih ini, maka teman-teman pastikan terlebih dahulu bahwasannya biasanya setelah kita memilih template tadi ya, template tadi kan di tampilan jendela awal kita melihat ada template ya, kita sudah memilih dalam bentuk meter, maka perlu kita pastikan juga nanti apakah memang betul layar yang kita buat di sini dalam dimensi meter atau tidak. Sebenarnya di sini sudah nampak ya, nampak di sini dimensinya meter. Cuman kalau belum, untuk teman-teman mungkin beda versi untuk SketchUp-nya, maka akan berbeda juga ininya ya, tampilan awalnya itu. Maka teman-teman bisa memilih ini model info ya. Nah, model info ini teman-teman silahkan pilih ini dalam bentuk desimal ya, desimal. Kemudian kita bisa mengganti ini, pastikan ini dalam bentuk meter, ini meter kuadrat, ini meter kubik ya. Nah, oke teman-teman, mungkin itu saja untuk video di awal ini. Silahkan kita bisa membuka untuk pertemuan di video berikutnya untuk mulai membuat objek.